Assalamualaikum, Bapak Ibu Bendahara Mahir Pajak, ketemu lagi dengan saya di Dunia Lalapo. Sebelumnya saya sudah melaporkan pajak PPh pasal 21 ya, untuk PPh final dan tidak final. Kali ini saya akan melaporkan SPT unifikasi. Jadi SPT unifikasi itu di dalamnya sudah terdapat PPh final pasal 4 ayat 2, PPh 22, PPh 23, dan PPN. Jika pada bulan sebelumnya kita tidak memungut atau memotong pajak, maka tidak ada kewajiban untuk melaporkan pajak. Sedangkan jika kita melakukan pembayaran yang di dalamnya terdapat pemotongan atau pemungutan pajak, maka harus kita laporkan di bulan ini ya. Setiap kita melakukan pembayaran di mana ada potongan atau pungutan pajak, langsung bisa kita buatkan bukti potong di aplikasi DJP online ya. Seperti tutorial berikut. Login, masukkan user NPWP Satker, password dan kode captcha ya. Klik login. Pilih menu lapor, pilih pra pelaporan, pilih e-Bupot instansi pemerintah ya. Sebelumnya saya sudah melakukan pelaporan SPT 21, sekarang saya akan melakukan pelaporan SPT unifikasi. SPT unifikasi ini terdiri dari pajak penghasilan, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2, PPh 15, 22, dan PPh 23. Serta PPh pasal 26. Ada juga PPN atau PPNBM ya. Bulan kemarin, bulan Januari, saya sudah input bukti potong untuk PPh 23. Saya cek di sini, saya masukkan periode bulan Januari. Saya klik cari. Scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada ya. Bukti potong untuk PPh 23. Cara penginputannya sama dengan PPh 22. Saya lanjut scroll ke atas, pilih menu pajak penghasilan, PP pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Jadi di sini digabung semua ya. Terus saya klik rekam, scroll ke bawah, saya pilih tahun pajak. Karena ini masa pajak Januari, jadi saya pilih Januari ya. Pilih identitas rekanan, saya pilih NPWP. Masukkan NPWP rekanan. Oke, sudah. Saya lanjut berikutnya. Pilih kode objek pajak. Karena di sini saya melakukan pemungutan PPh 22 belanja barang di atas 2 juta, maka saya pilih PPh 22 pembelian barang oleh pemungut bendahara APBN. Scroll ke bawah lagi. Masukkan jumlah penghasilan brutonya ya. Setelah mengisi jumlah penghasilan bruto, tarifnya otomatis ya. Jika di menu sebelumnya, yang ini tadi ya, jika saya pilih adalah identitasnya NPWP, maka tarifnya 1,5%. Jika saya pilih NIK, otomatis tarifnya 100 kali lipat ya, menjadi 3%. Karena rekanan ada NPWP, maka tarifnya 1,5%. Berikutnya, tambah daftar dokumen. Pilih nama dokumennya.
Saya pilih di sini adalah bukti pembayaran atau nomor kwitansi. Tanggal dokumen. Pilih tanggal dokumennya, tambahkan. Jika sudah, lanjut berikutnya. Pilih penanda tangan sebagai pengurus. Pilih penanda tangan bukti potong namanya ya. Kotak ini dicentang. Scroll ke bawah, simpan. Apakah Anda ingin merekam lagi? Ya. Silakan direkam lagi ya. Dengan masa pajak yang sama, tahun pajak 2022, masa pajak bulan Januari. Masukkan NPWP. Lanjut berikutnya. Pilih kode objek pajak. Saya pilih PPh 22 ya, seperti tadi, pembelian barang memungut bendaharawan APBN. Scroll ke bawah. Masukkan jumlah penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan bruto ini DPP ya. Jika sudah, klik berikutnya. Tarifnya otomatis ya. Tambah daftar dokumen. Pilih dokumennya. Dokumen di sini ada beberapa contohnya ya, misalnya faktur pajak, invoice dari hotel, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, surat pernyataan. Saya pilih bukti pembayaran ya. Misalnya pembayaran berupa kwitansi. Pilih tanggalnya, tanggal dokumennya. Tambahkan. Berikutnya, pilih penanda tangan sebagai pengurus, nama pengurus, centang, seperti ini centang ya, scroll ke bawah, simpan. Sukses ya. Nah, untuk penginputan PPh 22 saya sudah selesai untuk bulan Januari, dan saya akan lakukan posting dulu ya. Masuk di menu posting, pilih tahun pajak, masa pajak Januari. Scroll ke bawah, simpan. Cek. Oke. Scroll ke atas lagi. Kita cek ya di sini di pajak penghasilan. Daftar BP, daftar bukti potong ya maksudnya itu. Kata kuncinya kita pilih bulan 1, klik cari. Ini statusnya sudah posting ya. Scroll ke kanan. Untuk mencetak bukti potong, kita lihat di sini. Nah, ini bukti potongnya bisa di-download dan di-print, diserahkan kepada rekanan atau penerima penghasilan ya. Jadi bisa diarsip satu untuk bendahara, satu diserahkan kepada rekanan. Saya download dulu. Close. Untuk PPh 23 ini yang saya sudah buat billingnya dan saya sudah posting. Ini saya bayar melalui uang persediaan ya. Jadi saya buatkan kode billing. Karena PPh 22 yang saya lakukan pembayaran ini, saya bayar melalui KPPN ya, atau pembayaran SPM langsung, maka saya tidak perlu mencetak atau membuat kode billing. Cukup saya cetak, dipotong ya, dan di print. Saya download lagi satu.
Jika sudah, saya kembali ke atas. Selanjutnya saya akan membuat bukti potong PPN. Pilih menu PPN, PPNBM. Pilih daftar bukti pemungutan. Klik rekam. Kita akan merekam baru. Scroll ke bawah. Jika rekanan adalah PKP, maka kita harus mengisi faktur pajak ya. Jika rekan bukan PKP, maka rekanan tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Maka saya pilih dokumen lain saja. Kebetulan rekanan yang saya pilih ini rekanan non PKP. Sedangkan kita harusnya mencari rekanan yang PKP ya. Nomor dokumen saya masukkan. Nomor dokumen pembayaran ya. NPWP rekanan, tanggal dokumen, pilih tahun pajak, masa pajak ini masa kita melakukan pemungutan pajak ke rekanan. Pilih Januari, DPP-nya masukkan. Masukkan PPN-nya. Jika sudah disimpan, berhasil direkam. Saya tambah lagi satu ya, klik rekam. Saya pilih dokumen lain, saya masukkan lagi nomor dokumennya, NPWP rekanan, pilih tanggal dokumennya, tahun pajak, masa pajaknya sama Januari, masukkan nilai DPP-nya, masukkan nilai PPN yang dipotong atau yang dipungut. Masukkan nilai PPN yang dipungut ya. Jika sudah disimpan. Data berhasil direkam, oke. Sekarang saya akan mencetak bukti potong atau bukti pungut PPN ya. Saya pilih periodenya bulan 1, klik cari, scroll ke bawah. Nah ini ya, sudah ada. Lanjut kita posting yang sudah kita input tadi ya. Posting dulu. Pilih tahun pajak, masa pajak Januari. Cek. Oke. Berhasil mengirim bukti potong. Oke. Sekarang saya akan cek daftar bukti pungut PPN yang sudah saya input tadi ya. Masuk di menu PPN, pilih daftar bukti pemungutan. Pilih periodenya bulan 1. Klik cari. Scroll ke bawah. Nah, ini statusnya sudah posting ya. Penginputan pemungutan pajak PPN. Di sini tidak ada menu untuk cetak bukti pungutnya ya. Oke, saya skip saja, lanjut ke atas. Untuk perekaman bukti store dan cara melapor di part 2 ya.